Halo, selamat sore Detikers di rumah. Apa kabar? Aku harap teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, baik ya di tengah pandemi ini. Mungkin ada yang bekerja di rumah, semoga sehat dan semangat terus. Aku Vidya, yang sore ini akan menemani Detikers dalam bincang-bincang kita di eLife, di mana kita akan bahas banyak, kupas banyak soal love, health, and beauty. Nah, kalau kita bicara soal love, identik dengan relationship. Nah, baru-baru ini kita dengar kabar di media sosial misalnya, di mana ada selebritis yang kabar tidak menyenangkannya, dia melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya. Kalau kita bicara soal relationship, mungkin sering ya kita dengar di media-media soal apa itu hubungan yang abusive, hubungan yang toksik, yang sebenarnya ujung-ujungnya itu bisa digolongkan dalam kekerasan. Tapi kadang beberapa teman-teman di luar misalnya tidak bisa melihat, tidak bisa menyimpulkan apakah tindakan yang dia rasakan atau bahkan dia lakukan tergolong sebagai tindakan kekerasan. Nah, bersama aku Vidya, sore ini kita akan bahas banyak tentang KDRT dalam tema Cinta Tapi KDRT. Tapi sore ini tentu saja aku nggak sendirian, aku akan ditemani sama seorang psikolog yang bisa kita panggil Mbak Irma Gustiana, bisa dipanggil Mbak Irma. Beliau akan menjelaskan banyak tentang apa sih itu sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana kita menyikapinya, dan apa yang bisa kita lakukan kalau kita yang sendiri mengalami atau ada orang terdekat yang mengalami. Beliau juga adalah founder dari Pusat Konsultasi Psikologi Ruangtumbuh.id. Bisa kita welcome langsung mungkin Mbak Irma. Halo Mbak Irma, apa kabar? Baik. Dia. Baik Mbak Irma, semoga ini sedang di rumah ya Mbak Irma ya? Sedang di rumah WFH, sekarang konseling praktiknya lebih banyak dilakukan secara online, menyesuaikan dengan kondisi Vidya. Ya, semoga Mbak Irma juga sehat terus ya, semoga lancar, semua dikerjakan di rumah pun ya dalam kondisi pandemi ini. Iya. Oke, Mbak Irma, aku sore ini kita akan bahas banyak tentang kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa, bagaimana cara menanganinya, atau apa yang perlu diketahui oleh teman-teman Detikers di rumah. Betul. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan aja kali Mbak Irma ya? Boleh, monggo, silakan. Mungkin sebagai pengantar dan pembuka, mungkin aku boleh dijelasin sama Mbak Irma sebenarnya apa sih itu kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin biasanya siapa pelakunya, atau yang dimaksud dengan KDRT itu apakah selalu kekerasan fisik atau bisa verbal misalnya? Bagaimana Mbak Irma? Oke, panjang nih bahasannya kayaknya Vidya ya. Pengantarnya Satu panjang pertanyaan ya? langsung panjang gitu ya. Oke. Jadi ketika kita bicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, ini kan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga ya, baik oleh suami atau istri ataupun anak-anak yang bisa berdampak buruk gitu ya terhadap keutuhan psikis, kemudian fisik dan juga keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, jadi bisa saja pelakunya itu adalah suami kepada istri, lalu kemudian bisa aja juga istri kepada suami, orang tua kepada anak. Intinya mereka yang ada dalam ranah keluarga. Jadi bisa satu darah, bisa juga karena perkawinan, bisa karena dia persusuan ya, atau konteksnya memang berada dalam satu rumah yang sama. Nah, jadi biasanya mereka yang mengalami KDRT kalau menurut riset sih memang lebih banyak perempuan yang melakukannya. Tapi memang ada juga yang menjadi korban itu para pria. Tapi most of them memang para perempuan. Makanya sering banget juga dikatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, begitu. Gitu. Nah, jadi kemudian kalau pertanyaan lanjutan Vidya tadi ya terkait yang kategorinya kekerasan dalam rumah tangga apa saja sih? Nah, ini ada beberapa kalau kita bicara kategorisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi ada yang terkait dengan kekerasan secara verbal, jadi kita bilang mungkin verbal abuse ya, jadi melontarkan kata-kata melecehkan pasangan, menghina, menurunkan harga diri, berkata kasar, berteriak ya, itu bisa dikategorikan sebagai verbal abuse, jadi kekerasan secara verbal. Lalu ada juga yang kekerasan secara fisik. Artinya ini konteksnya menggunakan cara-cara tertentu sehingga mengakibatkan luka secara fisik terhadap pasangannya atau seseorang di rumah tangga tersebut. Jadi contohnya saja mendorong, kemudian memukul, menarik, kemudian juga menggunakan benda-benda tertentu untuk melukai pasangannya ya, sehingga memang korbannya ini menimbulkan luka gitu di sekitar tubuhnya. Dan ini tentu mengakibatkan masalah secara mentalitas juga, fisiknya terdampak, mentalnya juga tentu terdampak. Lalu kekerasan berikutnya ini terkait dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi contohnya penelantaran. Jadi misalnya suami yang tidak lagi menafkahkan istrinya atau pasangannya, atau misalnya saja suami yang meminta istrinya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini masuk dalam kategori kekerasan secara ekonomi. Ada lagi yang namanya kekerasan secara emosional ya. Jadi kekerasan emosional ini biasanya relate sama kekerasan secara verbal tadi gitu ya. Jadi memang ada upaya untuk merendahkan pasangannya sehingga mengakibatkan si pasangannya ini merasa depresif ya, salah satunya. Nah, lalu biasanya dampaknya apa saja? Ini yang paling sering sekali juga ditanyakan, bahwa Mbak, dampaknya apa ya gitu. Saya kan cuma berteriak saja sama istri saya. Apakah itu bisa mengakibatkan istri saya misalnya menjadi depresif atau menjadi kemudian stres dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara dampak itu mulai ada yang dari ringan sampai yang paling berat ya. Jadi kalau yang tapi dari keseluruhan tentu memiliki dampak yang buruk terhadap kondisi mentalnya seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bisa pasangan itu dan anaknya. Contohnya aja yang paling sering sekali muncul ini gangguan tidur. Jadi kesulitan untuk tidur, mimpi buruk, ya, kecemasan yang meningkat, lalu juga adanya gangguan seperti gangguan makan, ya, overeating, emotional eating, atau kehilangan nafsu makan karena perasaan tidak nyaman. Lalu bisa juga menjadi paranoid, ya, ketakutan atau kekhawatiran. Nah, lalu juga bisa muncul nih gangguan-gangguan yang lain yang memicu seseorang ini menjadi hidupnya nggak berkualitas ya, hidupnya menjadi sangat-sangat tidak nyaman ya, membuat dia menjadi ketakutan untuk melakukan segalanya. Lalu muncul juga nih mental breakdown yang lain ya, jadi bisa saja bipolar, terus kemudian panic attack, anxiety disorder. Nah, ini bisa muncul ketika seseorang berada dalam satu lingkaran kekerasan. Dampak ke anak juga tentu ada. Anak yang melihat ayah dan ibunya ada dalam cycle kekerasan, ini tentu bisa merasa tidak aman di rumah, dan dia pun juga bisa mengalami yang namanya kekerasan gitu. Jadi trauma gitu ya, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan orang tuanya, dia bisa jadi traumatik. Nah, efeknya panjang, efeknya bisa saja nanti ketika dia dewasa dia memang tidak percaya dengan yang namanya institusi pernikahan, lalu dia juga bisa apatis sama lawan jenisnya. Nah, ini bisa saja terjadi. Kemudian kalau kita bicara mengenai dampaknya gitu ya, dampak tadi sudah ya, apa sih yang memicu? Yang memicu tentu banyak. Jadi yang pertama sih bisa karena ekonomi ya, faktor ekonomi, contohnya saja karena kebutuhan yang meningkat, ada tuntutan dari pasangan, sementara pihak yang satunya ini belum bisa memenuhi tuntutan tersebut. Lalu stres ya, stres yang terjadi di luar, pekerjaan, ya, kemudian di rumah, dia melihat istrinya banyak tuntutan, anaknya rewel, nah ini juga bisa memicu. Lalu mereka yang kecanduannya, jadi misalnya rokok, lalu kemudian alkohol, obat-obatan, ini kadang-kala sulit untuk berpikir secara logis, sehingga biasanya melampiaskannya pada pasangan. Lalu ada lagi karena perselingkuhan. Jadi karena faktor perselingkuhan ini memicu yang namanya kekerasan dalam rumah tangga.
Jadi kurang lebih seperti itu Vidya tentang KDRT itu sendiri. Baik, tentunya perihal jenis-jenisnya, ada tindakan atau ucapan seperti apa, kemudian lebih panjang tentang dampaknya, pastinya nanti aku akan tanya lagi sama Mbak Irma. Tapi masih berkaitan dengan pengantar nih Mbak Irma, aku pengen tahu, biasanya untuk orang yang melakukan KDRT, pada orang yang melakukan KDRT, apakah ada motif atau alasan penyebab tertentu Mbak Irma? Misalnya, apakah biasanya disebabkan oleh pengalaman, trauma atau stres kah? Bagaimana Mbak Irma? Ya, motif tentu berbeda-beda ya setiap keluarga pastinya, karena kan pengalaman personalnya juga beda-beda. Nah, kalau kita lihat kecenderungan yang terjadi ini banyak sekali yang memang karena anger management issue gitu. Jadi kesulitan untuk mengelola emosinya. Dan memang mungkin karena faktor kebiasaan juga. Lalu kalau ditanyakan apakah pernah pengalaman traumatik, bisa saja gitu ya. Jadi kemungkinan dia juga dulu waktu di masa anak-anaknya, anak-anak sampai remaja mungkin itu hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Jadi tidak diajarkan bagaimana bersikap lemah lembut, terus kemudian menyelesaikan konflik dengan tepat ya, sehingga membuat dia itu belajar bahwa cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kekerasan. Ya, lalu kemudian motif lain juga karena mungkin kemarahan ya, jadi kebencian gitu. Jadi dia sudah tidak sanggup lagi untuk bisa merasakan sensasi kasih gitu kepada pasangannya. Nah, itu yang mendorong dia melakukan tindakan kekerasan, salah satunya kurang lebih seperti itu. Gitu, Vidya. Baik, mungkin ini pertanyaan selanjutnya mungkin sering ditanyakan juga ya dalam pikiran teman-teman detikers di rumah mungkin ya. Kalau dalam relationship ketika memulai hubungan, entah pacaran atau bahkan dalam jenjang yang lebih serius dalam rumah tangga, itu kan pasti didasarinya oleh rasa sayang ya dok. Mbak ya, tadi kan sempat disebut juga bahwa mungkin ada rasa sayang yang hilang, itu penjelasannya bagaimana sih Mbak Irma? Bagaimana bisa ada rasa sayang kemudian hilang begitu saja dan terjadi kasus kekerasan Mbak Irma? Iya, jadi kalau kita bicara konsep menikah nih Vidya, dulu kalau istilahnya kalau lagi pacaran tuh kan semua yang indah-indah ya. Jadi kayak bucin gitu loh, jadi apapun yang dilakukan itu semua serba indah, yang ditunjukkan juga serba indah gitu. Nah, ini yang biasanya seringkali jadi jebakan nih buat para pasangan, karena yang dia lihat tentu yang baik-baiknya saja, dan kemudian tidak terlalu siap pada saat mengetahui bahwa ada mungkin ada permasalahan secara perilaku, secara emosi gitu ya, yang sebetulnya dialami oleh pasangan tapi tidak muncul dalam saat mereka PDKT-an ya. Dan memang kemudian ketika masuk ke fase pernikahan kan ada yang namanya fase namanya bulan madu gitu ya. Jadi fase bulan madu ini di awal-awal tahun muncul tuh rasa sayang memang gitu ya, kasih dan lain sebagainya. Nah, di perjalanan kita nggak pernah tahu setiap keluarga ini challenge-nya apa. Mungkin saja karena masalah ekonomi gitu, mungkin saja ada masalah perselingkuhan, mungkin saja ada masalah-masalah pekerjaan yang begitu berat. Nah, ini yang bisa mempengaruhi juga kualitas rasa sayang kita gitu ya. Jadi itu lebih dominan gitu, rasa marah, kesal ini lebih dominan dibandingkan rasa kasih. Nah, rasa kasih sayang ini kan juga bisa berkurang ketika itu tidak pernah diciptakan dalam keluarga. Artinya memang harmonisasi ini kan perlu dua belah pihak nih Vidya. Jadi perlu suami dan istri. Bagaimana caranya sparkling atau rasa cinta dan kasih sayang itu tetap selalu nyala gitu. Dan kemudian mereka harus berkomitmen bahwa di dalam rumah tangga ini kita tidak ada yang namanya kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Nah, itu perlu untuk dibicarakan dari awal sejak ingin memutuskan menikah dengan pasangan, agar kita terhindar dari yang namanya KDRT, baik kepada kita, pasangannya, kita sebagai pelakunya, atau kita sebagai korban, dan juga anak-anak kita. Jadi gitu Vidya. Baik Mbak Irma, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, aku pengen ajak teman-teman detikers di rumah nih, barangkali teman-teman tuh ada yang punya pertanyaan tapi nggak sempat tersampaikan sama aku untuk Mbak Irma ini, boleh banget ikutan nanya, ikutan diskusi. Caranya gimana? Tinggal ikutin tautan yang ada di video, atau boleh juga gabung di kolom komen detik yang ada di Facebook. Boleh banget tanya apa yang mau ditanyakan nih, terutama terkait KDRT buat Mbak Irma ini, biar kita dapat jawaban yang jelas. Sebenarnya apa itu KDRT dan apa sih yang harus kita lakukan. Kemudian aku masih
mau nanya lagi nih sama Mbak Irma. Masih terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Beberapa kasus nih Mbak Irma yang aku dengar, atau baik dari orang terdekat atau dari berita, dari media, tidak jarang orang yang melakukan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu melakukannya ke orang yang ada dalam hubungan rumah tangga atau dalam relationship yang harusnya dia sayang gitu ya. Dia melakukan kekerasan, tapi kalau di luar sama orang lain dia kelihatannya baik-baik saja, Mbak Irma. Itu apakah ada penjelasannya bagaimana, Mbak Irma? Ya, setiap orang tuh punya mekanisme pertahanan diri gitu, Vidya. Jadi mereka bisa saja menyangkal bahwa di dalam rumah tangganya itu ada permasalahan, dan mungkin kalau kita bisa lihat ya dengan banyaknya media sosial ya, platform medsos ini kan di mana-mana. Nah, kita tuh banyak sekali ngelihat bahwa wah, pasangan ini kok kayaknya romantis, pasangan ini kok kayaknya mesra selalu. Nah, sebetulnya kita jangan terlalu tertipu gitu ya dengan apa yang sebetulnya ditampilkan di media sosial. Belum tentu mereka sebetulnya begitu gitu ya. Jadi itu bisa saja kamuflase untuk menciptakan kesan atau pencitraan bahwa keluarga mereka baik-baik saja. Karena saya dapat banyak sekali kasus yang ternyata anaknya memiliki pengakuan bahwa apa yang di-create orang tuanya di media sosial dengan memperlihatkan mereka bahagia, sesungguhnya nggak seperti itu. Gitu. Nah, sekarang balik lagi pada konsep sebetulnya, kalau ada sedikit permasalahan, yang paling penting itu segera diselesaikan. Karena kebanyakan kasus-kasus KDRT baik secara verbal maupun fisik gitu, itu kebanyakan terjadi akibat apa masalah-masalah yang menumpuk. Jadi pasangannya tidak asertif atau pasangannya nggak mampu gitu untuk bisa menyelesaikan persoalan itu dengan cara-cara yang sehat atau cara-cara tepat. Dan sebaiknya pun kalau mereka akhirnya banyak argumentasi ya, lebih banyak judgement, lebih saling menyakiti, ada baiknya segera melakukan konsultasi dengan ahli, dengan konselor pernikahan untuk membantu mereka. Kalau salah satunya memang mendapati bahwa pasangannya ternyata sulit untuk mengelola emosinya, nanti di sesi-sesi dengan konselor gitu ya, dengan ahli, itu akan diajarkan bagaimana teknik atau cara untuk mengelola diri, atau bagaimana cara menyelesaikan konflik yang bijak terutama dalam rumah tangga. Nah, jadi yang paling utama adalah rasa sayang itu harus dipupuk, nggak bisa kita take it for granted. Oh ya udah nikah udah selesai sayangnya gitu ya, enggak. Jadi harus terus-menerus dipupuk, dan itu butuh kerjasama kedua belah pihak gitu. Oke, tadi di waktu aku tanya Mbak Irma soal pengantar, Mbak Irma sempat sebut bahwa salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga itu jenis kekerasan ekonomi, Mbak Irma ya. Ternyata nih teman-teman Detikers di Facebook banyak yang tanya Mbak Irma. Mereka sering dengar kalau KDRT itu dipicu oleh faktor ekonomi. Nah, boleh dijelasin lagi Mbak Irma itu bagaimana penyebabnya atau dampaknya, atau pendapat Mbak Irma bagaimana? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai kekerasan ekonomi ini kan ada kesan bahwa seseorang itu melakukan eksploitasi bisa saja, kemudian memanipulasi atau pengendalian lewat ekonomi. Ini artinya biasanya dia mengendalikan pasangannya tidak memberikan hak istri dan hak anaknya dalam hal kewajiban ekonomi untuk bulanannya, yaitu salah satunya menelantarkan istri dan anak, sehingga istri dan anak ini kekurangan dan tidak mampu untuk bisa mengelola dirinya karena ya tadi faktor ekonomi. Terus kemudian bisa saja ada orang tua yang kemudian melarang pasangannya untuk bekerja, kerjanya tuh saya aja, tapi dia melarang pasangannya untuk bekerja. Contohnya istrinya dilarang bekerja, tapi dia nggak memberikan hak istrinya. Nah, itu juga sebetulnya udah kekerasan ekonomi. Lalu kemudian bisa saja memaksa pasangan kita atau anak kita itu bekerja dengan cara yang eksploitatif gitu, karena kita banyak juga dengar ya ada suami yang kemudian menyuruh atau meminta pasangannya itu untuk menjadi PSK ya demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, itu juga termasuk dalam kekerasan ekonomi karena si pasangan ini dipaksa untuk bisa memenuhi tapi dengan cara yang nggak tepat, atau anaknya disuruh minta-minta gitu, jadi peminta-minta di lampu merah. Itu juga kekerasan ekonomi yang seharusnya itu adalah tanggung jawab orang tua begitu. Jadi kurang lebih kalau kekerasan ekonomi seperti itu. Baik.
Mm-mm. Sebenarnya aku highlight dari penjelasan Mbak Irma barusan, sebenarnya yang tercakup dalam kekerasan dalam rumah tangga itu banyak, Mbak Irma ya. Tidak hanya antara Betul. suami dan istri, dampaknya pun bisa merembet ke anaknya begitu, Mbak Ya, Irma. betul. Kemudian aku ingin tanya lagi nih, Mbak Irma, Mm-mm. sebenarnya pelaku KDRT itu bisa dideteksi atau bisa dibaca nggak ya, Mbak Irma? Baik oleh Mm-mm. pasangannya ketika sebelum Mm-mm. menikah, Mm-mm. atau biasanya tuh munculnya setelah jalan berapa tahun pernikahan gitu, Mbak Irma? Kebanyakan kasus bagaimana, Mbak Irma? Mm-mm. Sebetulnya ketika sebelum menikah pun kita harus sudah cukup peka gitu terhadap tabiat atau kebiasaan calon pasangan kita sebelum kita memutuskan menikah ya. Kita kan pastinya perlu untuk juga melakukan riset nih ya, kita cari tahu pasangan kita seperti apa, kita tanyakan teman dekatnya, kita tanyakan juga keluarganya, lalu kebiasaan-kebiasaannya seperti apa. Misalnya saja pada saat proses pendekatan ternyata dia sering banget itu memaki seseorang, kita tahu gitu bahwa dia sering banget memaki, tapi kita berusaha untuk nggak apa-apa gitu ya, dia marah sama orang bukan sama saya. Nah sebetulnya itu sudah bisa jadi indikasi-indikasi bahwa dia mungkin punya masalah pada manajemen kemarahan gitu. Lalu kemudian ketika dia menikah, problem yang sebelumnya nggak dibereskan, ketika dia menikah tentu pada saat di rumah tangga kan konflik makin banyak biasanya ya. Jadi ada faktor ekonomi, komunikasi, perbedaan karakter, pengasuhan, karir. Nah, ini semakin menumpuk. Nah, ketika seseorang memang sudah dari awal itu tidak memiliki kemampuan untuk meregulasi emosinya dengan positif, kalau dipicu dengan banyak stresor seperti itu, pastinya berpotensi untuk bisa menimbulkan masalah dari segi emosi dan perilaku. Nah, pelampiasan yang paling sering kali lebih mudah dilakukan seseorang itu ketika di dalam rumah adalah pasangannya, ya bisa istrinya atau anaknya, karena dianggap sebagai orang yang lemah. Jadi dia merasa dominan, kemudian dia marah, dan itu dia tumpahkan kemarahan dan kekesalannya dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, jadi mendeteksinya sebetulnya kita bisa melihat dari kebiasaan atau tabiat apa yang paling sering muncul ketika dia berada dalam kondisi tertekan. Itu sebetulnya bisa jadi salah satu cara untuk deteksi. Baik. Baik, ini menjadi catatan penting sekali bagi aku dan teman-teman Detikers juga tentunya di rumah. Kemudian aku ingin tanya soal hal yang salah satu aspek yang paling penting dalam bahasan KDRT ini, Mbak Irma. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang korban kekerasan dalam rumah tangga, baik ketika sedang mengalami aksi kekerasannya itu atau setelahnya? Bagaimana dia mengatasinya atau memberikan pertolongan untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya? Bagaimana sih Mbak Irma baiknya? Ya, yang paling utama gini, jangan sampai kekerasan itu bertambah berat dan intensitasnya sering. Jadi kalau kita sudah diperlakukan kasar sekali dua kali gitu, kita harus langsung pasang yang namanya batasan secara personal. Diri kita tuh harus kita lindungi gitu. Kita punya hak untuk melindungi diri sendiri. Dan kemudian kita sebetulnya bisa minta pertolongan pada siapa? Pada orang yang kita percaya. Ya, jadi kita bisa menceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Bila memang ada tanda-tanda yang nyata ya, misalnya saja lebam, kemudian ada goresan ya akibat tadi tindakan kekerasan fisik yang dilakukan pasangan, itu sebaiknya segera ada datanya, ada buktinya. Kemudian kalau misalnya bisa ya segera lakukan visum gitu, sehingga kalau itu terjadi kemudian kita jadi punya data yang akurat untuk bisa melaporkan ini. Nah kebanyakan nih Vidya kasus-kasusnya nggak berani untuk melaporkan karena apa? Ketergantungan secara ekonomi dengan pasangannya. Kalau saya ngelaporin kemudian nanti ada permasalahan, saya nggak akan bisa ditanggung lagi, saya sementara nggak kerja, atau nanti anak saya yang jadi korban. Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Jadi yang paling utama adalah ketika terjadi, ceritakan dan laporkan, lalu minta perlindungan. Karena biasanya pelaku kekerasan itu akan melakukan perbuatannya kembali, gitu. Jadi ketika kita memaafkan, dan kemudian pelakunya merasa dia lebih dominan, ya perlakuannya bisa makin keras gitu kepada si pasangannya. Jadi sebelum terlanjur
dari awal kita harus sudah pasang apa yang namanya personal boundaries kita ya. Jadi kita tuh harus punya batasan juga terhadap pasangan, bahwa jangan sampai disentuh dengan kasar, jangan sampai menyebutkan. Dan ini sebetulnya kita harus sudah komitmen dari awal pernikahan mengenai konsep KDRT seperti apa gitu. Baik, Mbak Irma. Kalau penjelasan Mbak Irma barusan kan dari sudut pandang orang yang mengalami ya, Mbak Irma ya. Betul. Kalau dari orang terdekat bagaimana, Mbak Irma? Misalnya seseorang ini mempunyai teman dekat yang dia curiga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tapi dia tidak berani bicara atau tidak berani meminta pertolongan secara langsung. Kalau dari sudut pandang orang lain atau orang terdekat dari korban ini, harusnya bagaimana, Mbak Irma ya? Sudah pasti kalau orang-orang terdekat itu namanya support system. Yang namanya support system adalah sistem yang bisa mendukung dan mensupport. Ya, jadi kalau misalnya kita adalah teman dekat dan kita tahu ada misalnya scars ya atau luka yang nggak biasa yang kita lihat terjadi pada teman kita, atau misalnya perubahan emosi dari teman kita gitu, yang tadinya dia sangat ceria sekali, kemudian dia menjadi orang yang sangat sedih, moody ya, nggak mau ketemu orang, sulit untuk berkomunikasi. Nah, kita sebetulnya sebagai teman harus sudah bisa mewaspadai pasti atau mungkin jangan-jangan ada sesuatu hal yang terjadi sama dia. Mungkin sebetulnya bukan kekerasan, tapi sebagai teman kita perlu cek juga ini kenapa dia menjadi berubah seperti ini. Apalagi kalau misalnya teman kita yang korban itu bercerita kepada kita. Nah, kita sebagai support systemnya yang pertama kita pasti harus memberikan dukungan positif pada dia ya, bahwa dia harus kuat, bahwa dia harus berani untuk melaporkan. Lalu kemudian yang kedua juga kalau misalnya kita bisa dan mampu, kita yang menemani dia gitu. Nah, kadang-kadang juga di masyarakat ini, di masyarakat kita, kalau kita ingin bantu itu kitanya sendiri kadang-kadang udah khawatir ya gitu. Kitanya jadi takut gitu untuk membantu padahal kita tahu gitu. Nah, disitulah rasa empati kita perlu kita tingkatkan. Coba kita berpikir, kalau itu terjadi pada saya pasti akan minta pertolongan, saya pasti juga perlu dibantu. Jadi, balik lagi, kita tingkatkan empati kita kepada teman, rekan, atau saudara kita yang mengalami KDRT ini, dan kita berikan support, dan kalaupun bisa kita dampingi dalam proses dia untuk pemulihan baik secara psikologis ya, kemudian juga yang terkait sama aspek hukum kalau itu nanti ranahnya sudah masuk ke tuntutan secara pidana gitu. Oke. Baik Mbak Irma, tadi Mbak Irma di penjelasan sebelumnya sempat sebutkan bahwa kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu korbannya dialaminya oleh istri atau anak, atau dalam suami istri tapi berdampak pada anak begitu ya Mbak. Apakah memang KDRT itu korbannya selalu istri dan anak? Karena saya beberapa kali dengar juga justru korbannya adalah sang suami gitu Mbak. Seberapa banyak sih korban dalam kasus KDRT ini adalah suaminya atau laki-lakinya gitu Mbak? Iya, jadi nggak cuman istri aja gitu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal video ya. Jadi bahwa kebanyakan memang gitu ya itu perempuan. Makanya kenapa ada yang namanya kekerasan terhadap anak dan perempuan, karena dianggap sebagai pihak yang lemah. Tapi bisa juga terjadi KDRT ini pelakunya adalah perempuan. Nah, yang misalnya melukai pasangannya gitu ya, contohnya istrinya secara ekonomi lebih memiliki power, lebih memiliki karir yang baik. Nah, itu bisa saja sebetulnya ketika dia pulang ke rumah dia bisa abusive gitu kepada pasangannya yang secara ekonomi itu lebih rendah daripada dia. Nah, dia bisa saja secara arogan merendahkan si suaminya, itu bisa saja. Itu sudah masuk dalam kekerasan gitu secara verbal, dan kemudian melukai juga ya secara emosional. Atau juga ada kasus-kasus yang sering kali kita dengar ketika suaminya misalnya lemah secara fisik, tidak mampu lagi untuk menjadi suami gitu ya secara seutuhnya, lalu si istrinya kemudian capek, lelah dan lain sebagainya, justru melukai si pasangannya ya. Atau ada lagi juga yang ternyata berselingkuh gitu ya, karena mungkin ada permasalahan yang lain, tapi yang berselingkuh ini adalah yang perempuannya. Itu juga sebenarnya bisa saja terjadi ya. Lalu ya dampaknya juga bisa kepada anak-anaknya. Nah, ada juga yang memang anak melakukan itu pada ibu dan bapaknya
gitu. Jadi kalau kita lihat berita-berita yang juga sering muncul, banyak yang anak-anaknya ini melakukan tindakan kekerasan kepada ibunya atau kepada ayahnya saat ada tuntutan-tuntutan yang ternyata banyak sekali karena ekonomi. Lalu juga ada yang karena anaknya ini di bawah pengaruh obat-obatan dan alkohol, sehingga dia nggak mampu bisa berpikir rasional bahwa ini adalah ibu dan bapak saya yang seharusnya saya lindungi, gitu. Gitu, Vidya. Baik, ini dari penjelasan Mbak Irma sebenarnya ada banyak kondisi dan banyak faktor ya yang memicu Betul. adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tadi di awal juga Mbak Irma sempat sebutkan bahwa salah satu jenis kekerasan adalah verbal. Jadi tidak harus main tangan begitu mungkin bisa dibilang Mbak Irma ya. Itu seberapa banyak sih Mbak Irma kasus kekerasan yang justru berupa verbal atau ucapan? Apakah kasus verbal ini lebih banyak daripada kekerasan fisik Mbak Irma? Ya banyak sekali yang ditemui juga sih kalau kalau kita berdasarkan mereka yang berkonsultasi gitu ya, Vidya ya, kebanyakan juga lebih ke psikis gitu ya, jadi lebih banyak verbal abuse. Jadi penghinaan, merendahkan ya, terus merasa sewenang-wenang bahwa dia merasa lebih berkuasa, kemudian dia memaksa, terus bisa juga dia dengan kata-katanya dia melarang istrinya untuk beraktivitas di luar, mengisolasi istrinya gitu ya supaya tidak beraktivitas karena mungkin dia ada rasa cemburu ya. Lalu kemudian dia juga bisa melontarkan kata-kata makian. Nah, itu sebetulnya dampaknya juga sangat-sangat melukai gitu. Kalau kekerasan fisik itu lukanya bisa sembuh sebetulnya. Tapi kalau yang namanya luka secara emosional itu pemulihannya itu panjang sekali gitu, karena bisa mengakibatkan gangguan stres gitu pasca trauma. Jadi kalau kita bilang PTSD ya, kemudian juga bisa aja terjadi masalah-masalah kesehatan yang cukup berat karena dalam pikirannya itu ada rasa ketakutan gitu, dihina ya, direndahkan, itu kan menurunkan harga diri ya. Lalu kemudian bisa juga si istrinya ini merasa putus asa atau pasangannya merasa putus asa, kemudian memiliki dorongan untuk menyakiti dirinya sendiri, itu juga bisa aja terjadi gitu. Jadi ingin mengakhiri hidup karena rumah tangganya tidak bisa lagi dipertahankan akibat apa? Banyak sekali kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh pasangan. Apalagi kalau ditambah dengan adanya kekerasan secara fisik gitu. Baik, Mbak Irma sebelum lanjut ke pertanyaan lagi, aku pengen ingetin teman-teman Detikers yang lagi nyimak nih bincang-bincang tentang kekerasan dalam rumah tangga bareng Mbak Irma, boleh banget ikut diskusi atau sampein pertanyaan ke Mbak Irma, boleh dengan cara gabung di Zoom lewat link yang tertera, atau boleh juga sampein pertanyaan lewat kolom komentar di live Facebooknya Detik. Boleh banget nih kita bincang ya, karena ini pembahasan yang penting sebenarnya Mbak Irma ya. Betul sekali. Kemudian masih menambahkan sebenarnya, mau menanggapi lagi penjelasan Mbak Irma barusan. Sebenarnya tadi kan Mbak Irma sebutkan bahwa dampaknya kekerasan verbal ini tidak bisa dikatakan lebih ringan ya, walaupun tidak ada bukti luka fisik yang mungkin bisa dibilang jadi lebih sulit dibuktikan juga ketika meminta pertolongan atau ketika menceritakan ke orang terdekat, Mbak Irma. Sebenarnya dari dampaknya ini lebih bahaya atau lebih berkepanjangan yang mana sih Mbak Irma biasanya? Sama aja sih sebetulnya ya Mbak Vidya, karena kalau kita bicara namanya juga kekerasan gitu ya, jadi maupun apapun itu bentuknya, tapi itu memperburuk keadaan psikologis dan mental seseorang, itu sebetulnya sudah dalam taraf yang memang tidak bisa dimaafkan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara, kalau misalnya berantem aja, adu argumentasi tanpa kekerasan, lalu kemudian mereka bisa rekonsiliasi lagi, itu sebetulnya tidak terlalu sulit itu untuk dibenahi. Tapi kalau sudah kekerasan, main pukul, main tangan, verbalnya juga, kemudian membuat luka secara emosional, itu tentu perlu untuk dipikirkan ulang gitu. Jadi apakah nanti tindakan itu tidak akan berkelanjutan atau tidak akan berlangsung lagi. Nah, kalau memang salah satunya memang memiliki masalah juga secara psikologis, ya tentu kan harus dibantu. Harus ada kemauan juga dari si pelaku ini untuk mau berubah. Karena kalau dia tidak mau berubah, ya
pernikahannya juga nggak bisa diselamatkan karena dia pasti akan terus-terusan melakukan tindakan kekerasan baik terhadap pasangan maupun juga terhadap anak-anaknya secara tidak langsung gitu. Jadi pada intinya apapun itu bentuk kekerasannya pasti akan memberikan dampak yang mulai dari yang sangat ringan sampai yang paling berat gitu. Itu Vidya. Baik, masih terkait dengan kekerasan verbal ini Mbak Irma. Mm-mm. Sebenarnya kan yang mungkin bikin sulit adalah tadi ya tidak ada bukti, jadi Betul. sulit ketika minta Betul. pertolongan atau sulit ketika menceritakan ke orang terdekat. Mm-mm. Yang dikhawatirkan juga nih Mbak Irma, ketika seseorang itu tidak dia mengalami kekerasan verbal dari pasangannya, tapi dia tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah ucapan yang bisa digolongkan sebagai kekerasan. Misalnya seperti yang tadi Mbak Irma sebutkan, seperti merendahkan atau melecehkan Mbak Irma ya. Sebenarnya pada titik mana sih seseorang itu sudah bisa sadar bahwa oh ini adalah tindak kekerasan, oh saya berhak lakukan tindak lebih lanjut untuk menyelamatkan diri saya menghadapi ini gitu Mbak. Ya, ada banyak hal kenapa seseorang itu tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan kekerasan. Pertama mungkin karena dia faktor pendidikan. Ya, jadi karena pendidikannya sangat rendah sehingga dia tidak mengetahui bahwa ada loh batasan-batasan dalam kita berkomunikasi, dalam hal kita berrelasi atau sosial. Nah, jadi itu sebetulnya bisa berpengaruh. Kemudian memang si individu ini jangan-jangan terbiasa dengan cycle seperti itu, gitu. Dari kecil ini mungkin dia sudah sering sekali menemukan kata-kata atau lontaran-lontaran yang negatif yang disampaikan, entah itu keluarganya, entah tetangganya dan lain sebagainya, karena mungkin dinamikanya seperti itu. Jadi buat dia ketika dia dihina, diteriaki gitu ya, direndahkan dengan ucapan-ucapan yang memang tidak pantas seharusnya, itu dia anggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, itu juga bagian dari pemahaman. Maka kenapa kita tuh sebagai perempuan harus berdaya. Berdaya gimana? Kita harus tahu mana sih batasan-batasan yang wajar dan normal yang bisa kita terima gitu sebagai seorang perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas kita bermasyarakat. Jadi kalau sudah menggunakan kata makian dan kasar, ya apalagi biasanya nih Mbak Vidya, biasa kalau sudah ada makian kasar, itu sedikit lagi mengarah kepada kekerasan fisik gitu. Jadi kalau dibentak kemudian dengan kata yang sangat kasar, umpatan-umpatannya yang negatif, dan mungkin ada kata-kata yang nggak sopan ya, yang melecehkan. Nah, itu sebetulnya kita harus bisa stand up gitu, bahwa saya tidak seperti itu gitu. Karena kalau yang ngelihat nanti adalah anak-anaknya pikir itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, cycle ini nanti nggak akan putus nih Mbak Vidya. Itu sebetulnya tugas dan tanggung jawab kita. Gitu. Baik, berarti ini dampaknya bisa berkepanjangan sekali Mbak Irma ya? Betul, jadi kayak mata rantai gitu loh Vidya, terus aja berputar gitu, makin panjang gitu. Nah ini yang harus kita cut gitu, supaya tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Baik, Mbak Irma, misal seseorang sudah tahu, dia sudah sadar kalau yang dialaminya ini, yang dilakukan oleh pasangannya adalah tindak kekerasan. Mungkin nggak sih Mbak Irma, dia melakukan upaya atau langkah untuk menyelamatkan relationship-nya ini tanpa pertolongan psikolog atau tanpa bantuan konsultasi dan tanpa menceritakan ke orang lain? Mungkinkah satu pasangan ini menyembuhkan sendiri hubungan mereka gitu Mbak, dari kondisi adanya kekerasan itu Mbak Irma? Sangat bisa dan sangat mungkin sebenarnya ya. Jadi katakanlah satu kali kejadian gitu ya, entah hilaf ya, atau misalnya karena ada sesuatu hal ya, kemudian melakukan tindakan kekerasan kepada si pasangannya ya, lalu kemudian si pelakunya sangat menyadari, lalu meminta maaf dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi dan berupaya, lalu mereka rekonsiliasi, mereka memediasi diri sendiri dan saling kembali berkomitmen dan menjalankan pernikahan tanpa tadi kita komitmen untuk nextnya kita nggak akan melakukan ini lagi. Jadi kalau sampai tahap tertentu akan kembali terulang, maka kita akan membutuhkan orang lain untuk bisa membantu saya dan kamu memperbaiki pernikahan kita gitu. Jadi itu harus dibicarakan secara asertif. Asertif itu artinya kita
bicarakan apa yang harus dibicarakan, tapi sambil juga kita melihat perasaan orang lain. Jadi kita berikan saran ya kepada pasangan kita, kemudian berkomitmen sama-sama. Nah, kalau cuma hanya satu orangnya saja yang begitu kuat ingin menyelesaikan, tapi yang satunya tidak, itu nggak akan ketemu. Jadi dua-duanya harus memiliki komitmen yang sama, memperbaiki keutuhan rumah tangganya dengan zero kekerasan dalam keluarga. Nah, itu yang memang perlu banget diusahakan gitu Mbak Vidya. Oke, berarti Mm-mm. ini jawabannya berarti memungkinkan Mbak Irma ya, kalau untuk Memungkinkan gitu. satu pasangan Asalkan itu. dua-duanya ini ada kemauan ya Mm-mm. untuk bisa rekonsiliasi, memperbaiki, sama-sama membuat keluarga ini menjadi keluarga yang kembali utuh, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Oke. Gitu. Mm-mm. Kebanyakan kasus Mbak Irma, apakah seorang pelaku kekerasan itu bisa berhenti Mbak Irma? Atau justru lebih banyak persentase pelaku kekerasan yang benar-benar bisa berubah dan gak ada kemungkinan untuk melakukan kekerasan kembali Mbak Irma? Karena sebenarnya aku sering mendengar sih Mbak Irma, kalau orang yang melakukan kekerasan itu ada background-nya gitu, kenapa dia melakukan seperti itu ke orang lain. Nah, Ya. apakah itu bisa berhenti Mbak Irma? Bisa dirubah, benar-benar berubah? Iya, yang pasti kalau si pelaku ini ada kemauan untuk berubah, kemudian kan dia perlu dibantu nih. Yang bantu siapa? Yang membantu pasangannya, yang membantu support system yang lain ya. Jadi kalau pasangan ini kan timnya dia, dan support system yang lain siapa? Tentu keluarga. Lalu kalau misalnya bisa, berarti kan dia membutuhkan bantuan profesional untuk bisa membantu dia bagaimana cara. Jangan-jangan dia punya isu di anger management issue gitu ya. Jadi punya kemarahan yang tidak bisa dia kontrol. Nah ini kan nggak sembarang orang bisa membantu. Mereka yang profesional yang biasanya bisa membantu si pelaku ini. Jadi kalau adanya kesadaran, kemudian dia mau berubah, lalu dibantu dengan psikoterapi, ya, atau mungkin memang ada masalah adiksi, kecanduan dan lain sebagainya. Nah ini perlu dibantu dengan secara medis juga. Secara perlahan itu bisa untuk dikoreksi gitu ya. Jadi dan itu nggak bisa instan gitu. Jadi memang perlu ada proses gitu. Baik, bicara tentang bantuan dari orang ketiga nih Mbak Irma, dari konsultasi dengan psikolog berarti ya. Sebenarnya salah satunya. Sebenarnya aku senang sih Mbak Irma, karena makin kesini timeline media sosialku itu banyak diramaikan oleh orang yang berani speak up tentang pentingnya bicara ke psikolog, pentingnya berkonsultasi ketika mengalami situasi seperti ini, salah satunya kekerasan. Mungkin boleh dijelaskan ke Mbak Irma, boleh di-sharing ke teman-teman Detikers nih, akan seperti apa sih nanti konsultasinya dan kenapa pada kondisi urgent ini memang diperlukan bantuan dari orang ketiga Mbak Irma? Ya, jadi kan tahapannya banyak ya sebetulnya. Jadi tadi kita mengusahakan sendiri gitu ya, terus kemudian kita bisa menggunakan bantuan yang lain, entah keluarga besar. Kemudian kita juga bisa meminta bantuan misalnya pemuka agama ya. Ada beberapa yang Mbak saya mau pakai pemuka agama dulu deh dari sisi spiritual. Oh nggak apa-apa ya. Lalu kemudian level berikutnya dia mencoba untuk membuat ini menjadi lebih komprehensif ya. Jadi dia juga selain dengan pemuka agama, keluarga besar, dia gunakanlah profesional. Nah, kalau kenapa profesional? Karena yang pertama sudah pasti objektif ya, sudah pasti netral, tidak akan memihak salah satu di antaranya ya. Lalu kemudian yang kedua mereka memiliki skill ya, memiliki kemampuan untuk bisa membantu pasangan memecahkan persoalan yang sedang dialami. Jadi membantu di dalam arti mengurai gitu, apa nih sebetulnya yang jadi akar permasalahan. Nah, kadang-kadang dalam setiap sesi yang dilakukan justru permasalahan selesai karena kedua belah pihak ini menemukan insight-nya. Oh, ternyata selama ini kenapa kamu begitu sering marah kepada saya? Mungkin karena saya gampang tersinggung. Jadi menemukan ternyata aha momennya. Oh, ternyata ini ya, ternyata begitu. Nah, lalu kemudian, selanjutnya adalah apakah membutuhkan psikoterapi tertentu. Kalau memang ditemukan ada isu-isu lain, ada isu anger management salah satunya, ada yang punya masalah dengan inner child ya. Jadi dulu waktu di masa anak-anak dan remajanya dalam kondisi yang tertekan, ini mempengaruhi juga. Jadi kita lihat dulu apa yang sebetulnya jadi masalah.
Nah, lalu tahapan berikutnya, oke, ini untuk bisa membantu, artinya kita membutuhkan cara. Salah satunya dengan psikoterapi nih, dengan mengikuti terapi tertentu, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kemudian ya sudah sesi-sesinya akan dilanjutkan, dan kemudian sampai memang dilihat dan dianalisa sudah ada kemajuan dari segi pengelolaan emosi. Dan itu taunya dari mana ya? Taunya dari sesi-sesi lanjutan di mana kedua belah pihak ini datang, kemudian berkomunikasi, menyatakan bahwa ternyata dinamika kami sudah lebih baik dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Vidya. Oke, tadi mungkin aku pengen sedikit mundur lagi ya, biar semakin jelas juga buat aku dan buat teman-teman Detikers juga, Mbak Irma. Tadi kan berarti sebenarnya bisa setidaknya diupayakan dulu untuk mencoba memulihkan dua sepasang ini ya, suami istri ini. Dari saya yakin perannya orang yang menjadi korban untuk bagaimana ya, mungkin ini emang jadi satu hal yang sulit, tapi ketika misal si A punya pasangan B, kemudian B-nya melakukan kekerasan dan A ini ingin menyelamatkan hubungannya dengan dia ingin mencoba tanpa orang ketiga dulu misalnya, Mbak Irma. Apa yang bisa dilakukan oleh si A sebagai korban, Mbak Irma? Oke, yang pasti korban ini harus punya keluasan keluasan hati untuk bisa memaafkan, ya gitu ya. Jadi kalau dia sudah tindakannya kekerasan dan sebetulnya itu menyakitkan, ya dia harus juga bisa memaafkan gitu ya. Jadi dia harus punya hati yang luas untuk bisa memaafkan pasangannya. Lalu kemudian nggak cukup di situ saja, ketika dia memang punya keinginan untuk bisa membantu pasangannya, dia kan perlu meneliti dulu kenapa pasangan saya melakukan tindakan kekerasan, misalnya kepada anak saya atau kepada saya. Pertama mungkin jangan-jangan memang dia ya kita lihatlah apakah ada stresor tertentu atau mungkin ada yang lain nih, apakah adiksi atau mungkin hal-hal lain yang kita sendiri masih meraba-raba ya. Jadi kita bisa tawarkan secara asertif gitu. Saya masih menginginkan pernikahan kita berjalan dengan baik karena ada anak-anak, kita harus saling mengoreksi apa yang harus kita koreksi, apa yang dari saya kurang, kemudian apa yang perlu kita evaluasi. Jadi kitanya sebagai korbannya, kalau memang masih menginginkan perubahan atau keutuhan rumah tangga dan mau mencoba, ya berarti kita yang harus lebih asertif gitu, tanpa nanti menyinggung pasangan kita gitu. Dan kemudian ya perlu untuk cari momen lah ya untuk ngobrol bareng berdua mau dibawa kemana. Tapi kalau pihak yang pelakunya masih keras, masih tidak mau, masih egois, masih temperamental dan lain sebagainya, ya itu agak sulit gitu bagi si korban yang ingin membuat rumah tangganya kembali harmonis dan utuh tanpa adanya kekerasan gitu. Baik, berarti sebenarnya bisa diupayakan selama mengenali kondisinya ini seperti apa ya, dan mengenali baik, memahami baik pasangannya ini seperti apa, latar belakang ia melakukan kekerasan seperti itu. Mungkin begitu, Mbak Irma. Aku ada titipan pertanyaan, Mbak Irma, dari kolom komen di Facebooknya Detikom, dari Mbak Ana Diana Murbanti nih. Pertanyaannya, bagaimana proses menyembuhkan hati yang sakit mendalam akibat kekerasan yang dialami baik secara verbal atau fisik, Mbak Irma? Ya, memulihkan psikis itu tidak mudah ya. Kalau secara fisik mungkin kita bisa obati, lukanya lama-lama jadi kering. Tapi kalau yang namanya luka secara emosional, setiap orang itu akan mengalami kedalaman rasa yang berbeda-beda ya. Jadi karena kan personal journey masing-masing. Nah, kalau memang memiliki permasalahan yang terkait dengan luka emosional yang memang masih kebawa nih sampai sekarang. Yang pertama kan memang kita perlu ya tadi sih, yang pertama apakah saya bisa memaafkan apa yang sudah terjadi. Nah itu penting gitu. Jadi memaafkan itu adalah kunci untuk bisa move on. Jangan sampai kita ya udah bodo amat. Nah ketika kita bersikap bodo amat dengan perasaan kita sendiri, itu akan dibawa ke dalam bawah sadar kita. Lalu kemudian nanti akan berdampak tuh kepada hal-hal yang lain. Nah jadi kalau misalnya kita ada luka secara emosional, kita bisa saja memaafkan itu ya. Lalu kemudian juga yang kedua adalah mencari orang yang bisa kita ajak bicara. Karena salah satu cara untuk memulihkan diri yang paling juga cukup efektif itu talking therapy. Jadi kita ngobrol gitu, curhatlah sama seseorang yang kita percaya. Ya, jadi nggak harus ke psikolog. Misalnya saya belum mau deh ke psikolog, tapi carilah mereka yang betul-betul bisa kita percaya, mau mendengarkan cerita kita.
Jadi ketika kita sudah menyampaikan isi hati dan pikiran kita, itu cukup melegakan kok dibandingkan harus di dalam dalam pikiran kita saja. Jadi dia berputar di kepala. Justru harus kita keluarkan. Lalu kemudian kita perlu juga untuk mencari media katarsis, outlet yang tepatnya ini gimana sih, olahraga ya, mau yoga, meditasi, memperdalam agama, apapun untuk menjadi distraktor kita, jadi nggak fokus sama luka emosi kita menjadi terpuruk, tapi justru kita jadi bangkit untuk bisa mengarahkan diri melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih positif buat diri kita. Lalu ya sering-seringlah berkumpul dengan teman-teman atau mereka yang bisa membuat kita jadi lebih happy, lebih bahagia. Pada akhirnya, kalau nggak selesai juga nggak tuntas, maka memang sangat disarankan sekali untuk memperbaiki atau memulihkan luka emosionalnya ini dengan melakukan konsultasi dengan profesional. Gitu. Baik, Mbak Irma, aku pengen ingetin teman-teman yang lagi menyimak penjelasan Mbak Irma ini, kalau aku ada yang miring atau kurang tepat, boleh banget dikoreksi Mbak Irma. Artinya ketika seseorang itu merasa tertekan, merasa sepertinya ini tindakan kekerasan dan dia merasa tersakiti dengan tindakan pasangannya ini, tidak ada yang salah dengan berani bicara, tidak ada yang salah dengan meminta pertolongan dari orang terdekat ya Mbak Irma, dari support system ya. Dan mungkin kalau diperlukan pun barangkali ada teman-teman detikers yang belum pernah bertemu dengan psikolog misalnya dan jadi awkward dan nggak tahu kapan sebenarnya dia perlu bertemu psikolog, tidak ada yang salah dengan mempertemukan diri dengan psikolog ya Mbak Irma ya. Betul sekali. Kemudian aku ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin jadi mengkerucutkan diskusi kita hari ini juga Mbak Irma. Boleh nggak sih Mbak Irma sharing seperti apa dari kumpulan kasus yang pernah Mbak Irma alami? Seperti apa kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah Mbak Irma tangani dan bagaimana mereka bisa mengatasi atau pulih dari situasi tersebut Mbak Irma? Oke. Pada beberapa kasus itu yang terjadi kebanyakan memang terkait dengan verbal abuse ya. Jadi mereka memang datang dengan kondisi ingin memperbaiki sebetulnya, ingin memperbaiki harmonisasi keluarga ya. Dan memang sejak awal kita ketemu, kita pasti akan menyatakan ke mereka bahwa kita tidak memihak, kita akan bersikap netral, kami akan membantu sebisa yang kami bisa bantu. Lalu kalau nanti ada yang perlu untuk dilanjutkan dengan terapi tertentu, kami akan menyampaikan kebutuhannya seperti apa. Jadi biasanya kita akan mendengarkan dulu permasalahan seperti apa. Memang kebanyakan kasus yang hadir itu range-nya mulai dari yang verbal memang sampai fisik ya. Nah, kalau ternyata yang hadir hanya satu orang saja ya yang jadi korban, tugasnya kita adalah mendengarkan dulu keluhannya, kemudian kita mendorong dia untuk berani speak up ya. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan pendampingan secara psikologis ketika beliau ingin melakukan misalnya melaporkan lah tindakan kekerasannya itu terhadap aparat gitu ya, atau misalnya ke Komnas Perempuan dan lain sebagainya. Biasanya juga akan dibantu gitu. Jadi lebih kepada faktor penguatan saja yang bisa dilakukan. Lalu adakah dari mereka yang hadir kemudian menjadi utuh kembali rumah tangganya? Ada gitu ya. Dan yang paling kelihatan nyata adalah ketika dua-duanya mau berkomitmen untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga gitu, masing-masing mau berani mencoba untuk mengoreksi diri, tidak saling menyalahkan. Nah ini juga perlu proses. Makanya kenapa konseling itu atau misalnya sesi-sesi dengan profesional seperti psikolog itu nggak bisa dilakukan dengan sekali datang lalu selesai ya, karena memang perlu dilihat lagi, di mapping lagi peta permasalahannya seperti apa, akarnya ada di mana, dan kemudian diurai dulu mana yang paling mungkin untuk dibereskan. Mungkin gaya komunikasinya, mungkin kebiasaannya, mungkin anger management isunya. Jadi kurang lebih seperti itu sih gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Irma. Oke, gimana teman-teman Detikers? Apakah sekarang lebih terbayang apa itu sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga? Karena judulnya, titelnya itu cinta, tapi sayangnya di luar sana banyak yang judulnya cinta tapi di dalamnya tetap ada aksi kekerasan atau harus menerima kekerasan. Mbak Irma, terima kasih banyak untuk penjelasan dan sharingnya. Dan teman-teman Detikers, ternyata kita sekarang nih sudah tiba di penghujung diskusi kita hari ini.
Semoga dari diskusi hari ini bersama Mbak Irma, teman-teman bisa dapat banyak sharing tadi dari Mbak Irma, banyak pandangan baru, banyak pemahaman baru, dan kita mungkin semakin ada bayangan juga apa sih yang perlu kita lakukan, betapa pentingnya kita untuk berani bicara, dan apa yang bisa kita lakukan juga ketika orang terdekat atau orang lain bercerita pada kita atau membuka diri pada kita dan memberitahu bahwa ada situasi sulit, kekerasan yang dia alami. Baik, sampai sini dulu teman-teman Detikers, bincang-bincang kita di eLive hari ini. Aku Vidya Pinandita, pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu di bincang-bincang eLive selanjutnya. Sampai jumpa!